istri cerewet dan hukum mengatasi suami yang kurang nafkahi. Wah. Istri cerewet. Semoga kita semua tidak diberi rezeki istri cerewet sama Allah. Karena termasuk menyiksa suami itu istri yang cerewet. Tapi para suami, jenengan dengarkan. Istri cerewet itu ada dua. Istri cerewet itu ada dua. Ada yang satu cerewet karena untuk kebaikan kita. Ya, dia cerewet. Mas, lah wis jamnya mene kok gurung sarapan lo. Lah iya tangi turu kok langsung ngombe kok kopi. Mbok ya sarapan dhisik diseni wetenge. Nah, kan ada begitu ya. Nah, ya Allah, tangi turu langsung ngerokok. Ya. Kan ada tuh cerewet begitu. Nah, itu cerewet untuk kebaikan kita, gak dosa tuh untuk istri seperti itu. Itu tidak dosa. Kenapa? Itu hanya saking cintanya dia kepada suaminya. Dan sampean juga harus sadar, kalau ada sampean itu punya istri yang model seperti ini, sampean kudu seneng. Mergo apa sampean gak diumbar orebe. Ya. Tetap sampean itu diperhatikan. Waktunya makan Mas, makan. Terus diingatkan. Terus diingatkan. Beda dengan yang cerewet mengenai yang kedua ini. Cerewet yang kedua ini naudzubillah. Cerewet yang kedua ini apa? Sambat. Ya, sama suami diberi nafkah sedikit, ngomel. Lah yo kerja ket isuk sampai yamene, mulai gawa duit 10.000 tok. Ya. Kalau cerewet yang seperti ini itu cobaan buat sampean. Ya, itu cobaan. Sampean harus kuat dan mampu untuk mendidik dia. Dan ingat para istri ya, para istri ingat jangan sampai kurang ajar kepada suami. Sampean masih sholat 5 waktu, haji bentahun, umroh benulan, poso bentino, sodakoh miliaran, nek kurang ajar nang wong lanang tetep gak bakal mlebu swarga. Ingat. Kenapa begitu? Karena para istri itu untuk masuk ke dalam surga perlu kepada kuncinya surga. Kuncinya surga ada di mana? Telapak kaki suami. Ada salah seorang sahabat, saya mau cerita nih. Sahabat perempuan. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini sewaktu-waktu suaminya pamit perang bersama Nabi Muhammad. Ya sudah, berangkat. Ya, berangkat. Begitu berangkat perang, di tengah suaminya sedang berperang, menemani Nabi Muhammad, ya, anaknya Ummu Sulaim ini sakit keras. Sakit keras. Sampai akhirnya putranya ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Begitu di hari itu suaminya pulang, apa yang diperbuat sama istrinya luar biasa. Istrinya di saat itu juga langsung dandan. Dia mandi, kemudian dandan cantik, pakaiannya wangi, pakai parfum. Ya, anaknya ditaruh di kamar kosong, jenazahnya. Semua orang yang nyelayat disuruh pulang, suamiku mau pulang ini. Pulang semuanya. Ummu Sulaim dandan. Begitu suaminya datang, dia gak langsung mewek nangis kok sampean misalkan, Mas gitu, enggak. Dia langsung, alhamdulillah kamu pulang dengan selamat. Senyum kayak gak ada apa-apa. Senyum seperti tidak ada apa-apa. Ayo masuk. Anak kita mana? Saya kangen kata suaminya. Sudah, jangan mikir tentang anakmu. Ayo kamu masuk dulu, makan dulu. Perutmu lapar ya? Sudah saya sediakan makan. Disediakan makan luar biasa. Bahkan bukan hanya itu. Selesai makan, suaminya tanya lagi, mana anak kita? Mana anak kita? Kata Ummu Sulaim, sudah, kamu jangan mikirkan anak kita. Kamu badanmu masih capek. Ayo mandi dulu. Mandi dia. Selesai mandi disediakan anduknya. Tanya lagi anaknya, mana anak kita wahai istriku? Jangan pikiran anakmu. Istalah. Ayo mlebu kamar. Masih dia jangan masuk kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, di kamar itu bahkan
kasih wangi-wangian. Bahkan subhanallah sempat berhubungan. Berhubungan. Dihibur suaminya, dibesarkan hatinya. Selesai tenang, hatinya tenang, senang. Ummu Sulaim bilang ke suaminya, wahai suamiku, ada orang tuh dikasih titipan sama orang, kemudian titipannya diambil sama yang titip. Orang yang dititipi marah berontak dia. Menurut kamu gimana? Oh ya salah, lawang dititipi dijaluk maneh barangnya kok gak terima. Harusnya gimana suamiku? Ya harusnya dia kembalikan kepada yang menitipkan. Dia harusnya mengembalikan kepada yang menitipkan. Ikhlas, gak boleh tidak terima. Dia harus dengan ridho untuk mengembalikan kepada orang yang menitipkan itu tadi. Akhirnya apa? Kata Ummu Sulaim, dikatakan oleh Ummu Sulaim, wahai suamiku, ketahuilah bahwa anak kita itu kan titipan ya. Oh iya, kita punya anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sekarang kita punya anak sudah diambil sama yang titip. Kata abahnya, maksudmu? Ya, kita punya anak sudah meninggal dunia, diminta oleh zat yang telah menitipkan kepada kita. Akhirnya apa? Suaminya ya gak kaget nemen. Tidak sampai kaget. Kenapa? Sudah diberi pengertian dengan cara begitu, dijadikan tenang dulu badannya, ya, tubuhnya, hatinya tenang. Begitu sudah tenang, dia langsung menceritakan keadaannya. Ini harusnya yang diperbuat oleh para suami, oleh para istri. Dia harus mampu untuk menjaga hati para suaminya. Ya, begitu listrik naik langsung jingkat deh, pas. Ya, listrik munggah mana? Bojone gurung mlebu omah. Mlebu omah. Ya kan? Tutup dulu masalahnya itu. Kalau kamu punya masalah para istri, tutup dulu masalahnya sampai suamimu benar-benar pada posisi tenang. Kalau sudah capeknya hilang, datang itu siapkan dulu apa keperluannya. Sediakan air hangatnya, handuknya siapkan. Ya, kalau pengen dipijat dulu, sediakan kopi. Begitu istri itu harusnya. Begitu sudah tenang, baru disampaikan apa yang